Halo semua, sahabat, selamat datang di channel aku di balik jejak kejahatan. Kali ini aku akan membawakan sebuah kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Timur. Tanpa menunggu lama-lama lagi sahabat, langsung saja kita ke cerita kronologi kejadiannya. Seorang wanita cantik bernama Francisca Wahyu Retno, yang berusia 25 tahun. Dirinya adalah seorang perantau dari Pulau Jawa dan tinggal di daerah Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Francisca diketahui sudah menikah dengan seorang pria yang sangat dicintainya. Dari hasil pernikahannya tersebut, Francisca memiliki seorang bayi yang masih berusia 9 bulan. Hari demi hari dilewati Francisca dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Di dalam sebuah rumah tangga pasti ada saja masalah, hal tersebut pun tidak luput dari rumah tangga Francisca. Pasalnya nih sahabat, suami dari Francisca tersebut diketahui sebagai lelaki yang pemalas. Hingga Francisca yang harus bekerja untuk menopang ekonomi keluarga kecilnya. Francisca pun akhirnya bekerja di sebuah kafe sebagai pekerja lepas. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2020, Francisca pun pamit kepada suaminya untuk pergi bekerja. Hingga keesokan harinya Francisca tidak kunjung pulang ke rumah. Hal tersebut membuat sang suami sangat khawatir dan cemas. Walaupun rumah tangga mereka sering diwarnai dengan percekcokan, namun tidak biasanya istrinya tidak pulang ke rumah. Suaminya pun mencoba untuk menelpon nomor istrinya, namun nomor istrinya tidak aktif. Suaminya pun berusaha mencari keberadaan istrinya dengan menanyakan kepada rekan kerja istrinya. Namun mereka tidak ada yang mengetahui keberadaan Francisca. Hingga pada tanggal 1 Oktober tepatnya jam 5 WITA, seorang warga melintas di area pertengkaran buaya di daerah Mayang Mangurai, Berau, Kalimantan Timur. Orang tersebut melihat sesuatu yang aneh menyangkut di dahan ranting dekat gorong-gorong penakaran buaya saat hendak buang air kecil. Merasa sangat penasaran, dirinya pun berusaha mengambil benda tersebut, namun betapa kagetnya dirinya yang awalnya dia pikir hanyalah sosok boneka, ternyata itu bukan boneka melainkan mayat seorang wanita. Warga tersebut langsung melaporkan penemuan mayat perempuan itu kepada pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga tersebut langsung segera datang ke TKP dan langsung mengevakuasi korban tersebut, lalu membawa korban ke RSUD Dr. Abdul Rifai. Pada waktu itu polisi melakukan olah TKP. Tidak butuh waktu lama polisi berhasil menemukan barang bukti berupa potongan tali dan beberapa jejak ban mobil di area tersebut. Penemuan mayat wanita tersebut membuat gempar warga sekitar dan di berbagai media sosial. Selain itu polisi berhasil mengidentifikasi korban yang diketahui bernama Francisca Wahyu Retno. Terungkapnya identitas dari korban awal mula dari penyelidikan Francisca yang dikabarkan menghilang sejak dirinya dikabarkan tidak pulang kerja. Berkat informasi dari beberapa saksi, polisi akhirnya mendapatkan rekaman CCTV tersebut. Dari hasil penyelidikan tersebut polisi mendapatkan bukti kejahatan yang dilakukan seorang teman kencannya yang telah menghabisi nyawa Francisca tersebut. Dari hasil bukti yang didapat, polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuh Francisca. Pada tanggal 25 Oktober tahun 2020 pelaku diketahui bernama Ricky Azhari yang merupakan kekasih gelap dari korban. Pelaku ditangkap di sebuah kamar kos-kosan yang letaknya Katingan, Kalimantan. Tepatnya di tempat kos kakaknya. Sebelum ditangkap polisi, pelaku sempat berpindah-pindah tempat agar tidak dapat dilacak polisi. Ricky Azhari adalah seorang pria berusia 33 tahun yang tinggal di sebuah desa Duren 3 Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Dirinya merupakan seorang pria yang beristri namun saat itu belum mempunyai anak. Pelaku membenarkan bahwa antara dirinya dan korban menjalin hubungan gelap berawal dari sebuah perkenalan dirinya dengan korban yang bekerja di kafe. Pada bulan Agustus tahun 2020 lalu mereka saling tukar nomor handphone dan berkomunikasi. Hingga benih cinta hadir di antara keduanya dan mereka pun berkencan menjalanin hubungan cinta terlarang. Jalinan cinta mereka pun sudah memasuki 2 bulan. Nah sahabat, selama kencan dan bertukar keringat, Francisca pun akhirnya hamil. Dan pada malam naas tersebut keduanya janjian untuk berkencan. Setelah mereka bertemu di rumah sakit Abdul Rifai, Francisca menitipkan motornya di parkiran rumah sakit tersebut. Mereka pun pergi dengan mobil yang Ricky bawa. Saat melewati tempat sepi, Francisca dan Ricky
melakukan hubungan dewasa di dalam mobil dengan penuh gairah. Mereka melakukan olahraga tersebut. Setelah selesai bertukar keringat, sahabat mereka pun langsung ke tempat hiburan malam berkaraoke ria. Setelah semuanya selesai, mereka pun pergi meninggalkan tempat hiburan tersebut. Dalam perjalanan mereka pun sempat melakukan itu-ituan lagi. Nah sahabat, setelah selesai dengan senam kenikmatan, Francisca pun mulai mengatakan kalau dirinya hamil kepada Ricky, dan di sini mereka pun terlibat perdebatan. Francisca meminta pertanggungjawaban dari Ricky dan Francisca pun mengancam akan membocorkan hubungan mereka ke istrinya Ricky. Mendapatkan penekanan dan ancaman dari si korban membuat Ricky stres dan tersudut amarah, lalu timbul niat jahat Ricky. Pelaku pun memberhentikan mobil dan mampir di sebuah warung untuk membeli lakban dan tali. Setelah membeli semua yang dibutuhkan pelaku, si pelaku Ricky kembali masuk ke dalam mobil lalu melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan mereka pun terlibat lagi perdebatan yang sengit. Ricky yang sudah kesal pun menghentikan mobilnya di Teluk Bayur, Labanan, Kalimantan Timur. Tanpa basa-basi, akhirnya Ricky pun menjerat tali ke leher Francisca hingga korban metong, lalu melakban wajah dan tangan si korban dan membuangnya ke penangkaran buaya. Ricky berharap jasad kekasih gelapnya dimakan buaya dan tidak meninggalkan jejak. Namun sayang, harapan dan pikiran si pelaku tidak sesuai dengan kenyataan, yang pada akhirnya jasad dari Francisca tersebut ditemukan warga. Ada fakta baru lagi nih sahabat. Ternyata hasil pemeriksaan Francisca tidak hamil. Nah sahabat, ternyata Ricky Azhari adalah seorang residivis kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada tahun 2010. Dirinya pernah dipenjara, dan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Redep Berau menjatuhkan hukuman kepada Ricky Azhari. Pelaku terkena pasal KUHP ayat 340 dan pasal KUHP ayat 338 dengan ancaman hukuman mati. Pembunuhan berencana. Nah, dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa perselingkuhan akan menghancurkan kehidupan kita. Mari sama-sama kita mendoakan almarhumah diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Oke sahabat, sampai di sini dulu kasus yang aku ceritakan. Jangan lupa komen, subscribe, like, and share. See you.